Anies mengatakan, di TikTok kita tumbang, tapi di Twitter kita menang karena akal sehat. Secara tidak langsung, Anies menyebut bahwa warga TikTok itu tidak mempunyai akal sehat. Mas Anies, Anda mau ngomong apa? Udah ikut Pilpres, suaranya 25%. Lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo yang didukung oleh partai yang begitu mapan yang bernama PDI Perjuangan. Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK. Anies sama Sudirman Said. Dari Pengen nyapres kalah, pengen nyagup gagal. Sekarang pengen dipanggil ketum, pengenan amat lu jadi orang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video tentang Anies Rashid Baswedan. Dan pada kesempatan video kali ini memang yang akan saya reaksi adalah video-video lama, tetapi paling tidak bisa mengingatkan kita kembali akan beberapa pernyataan atau statement dari Anies Baswedan yang hingga saat ini masih terngiang jelas di telinga masyarakat Indonesia. Baik itu pernyataannya dalam saat debat maupun juga di beberapa kesempatan ketika ia bertemu warga. Dan juga ada pernyataan dari beberapa tokoh terkait Anies Baswedan yang miring ya, yang negatif lah tentang Anies Baswedan ini. Karena menurut mereka Anies Baswedan itu hanya pintar dalam berkata-kata tetapi tidak pintar dalam bekerja. Mereka sebut saja ada Ahok, ada Muhammad Kodari, ada Pak Prabowo Subianto, dan juga ada beberapa tokoh lainnya, serta juga ada beberapa netizen juga memberikan statement yang sama. Dan kita juga akan menyaksikan ulang bagaimana Anies dicecar pertanyaan oleh Edi Noya di acara Kick Andy dan juga Najwa Shihab di acara Mata Najwa, yang memang dua acara ini cukup digandrungi oleh para warga negara Indonesia tentunya. Dan dalam dua acara ini juga Anies memberikan statement yang ya cukup menantang dan tetap akan dikenang selalu oleh warga negara Indonesia yang pernah menonton itu semua. Dan pada video ini juga kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan Anies bahwa kita boleh kalah di TikTok, yang penting menangnya di Twitter. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan video-videonya. Anies mengatakan, di TikTok kita tumbang, tapi di Twitter kita menang karena akal sehat. Secara tidak langsung Anies menyebut bahwa warga TikTok itu tidak mempunyai akal sehat. Termasuk warga TikTok yang pas Pilpres kemarin sering live dari pagi sampai malam gak putus-putus. Tidak ada akal sehat juga aja. Bahkan ada yang menjuluki aplikasi ini sebagai kandang monyet. Wih, hanya karena kalah ya. Tadi yang suka live itu salah satu penghuninya. Pencarianku itu siapa yang suka live nih? Anies live TikTok. Anies viral live di TikTok. Anies live 24 jam. Apa Anies live TikTok? Live relawan Anies 2024. Anies live terbaru. Ini saya bacain tanggapan warga TikTok tentang pernyataan Anies tadi. Pak Anies, padahal dulu sering live TikTok, tapi yaudah nggak apa-apa. Selamat atas kemenangannya Pak Anies. Maksudnya kemenangan di Twitter gitu. Dimana yang menguntungkan dia, di situ dia puja-puji. Memang ini manusia manis lembenya, kalau ada kepentingan saja. Bahkan TikTok pun kena sasaran. Dugaannya benar. Bapak ini amnesia apa gimana Pak? Padahal Bapak dulu 24 jam loh live di TikTok. Cuma di TikTok kamu dapat gift. Ingat itu Nis. Ya, tapi semisal kemenangan Anies di Twitter ini menjadi sebuah kebanggaan ya. Kami mau warga TikTok mengucapkan selamat. Udahlah,
tinggal dilantik aja jadi presiden Twitter, presiden X, terserahlah sebutannya apa. Salam akal sehat. Ya gimana nggak sehat? Kocak benar ini. Semua ada di Twitter. Bahkan sampai Mas Anies, Anda mau ngomong apa? Udah ikut pilpres, suaranya 25%. Lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo yang didukung oleh partai yang begitu mapan yang bernama PDI Perjuangan. Sesuatu enggak? Sesuatu banget, Pak. Sesuatu banget. Pada hari ini kita bisa bilang Anies itu adalah institusi pada dirinya sendiri. Dia sudah jadi institusi. Bayangkan Ganjar didukung PDI Perjuangan 16%. Anies nggak punya partai, Bisa dapat 25%. 25%. Memang ada partai-partai yang secara resmi mendukung, yaitu Nasdem, PKS, PKB. Tapi kalau saya ditanya, partai-partai ini dorong Anies atau Anies dorong partai? Tuh, Ahmad Pur tadi udah jawab. Menurut sahabat sekalian, kira-kira Anies yang mendorong partai-partai ini atau sebaliknya partai-partai ini yang mendorong Anies? Ini pertanyaan memang masuk akal. Karena jika ditinjau dari hasil pemilu kemarin, ya rata-rata partai-partai yang mendorong Anies ini itu mengalami kenaikan kursi ya. Sebut saja PKB yang cukup signifikan. Yang dapat suara itu yang dapat kenaikan suara itu adalah partai-partai yang mencalonkan Anies kok. Gitu, Bang. Jadi saya sih optimis bahwa Mas Anies kalau mengajukan atau mendirikan partai politik akan bisa mengajukan partai politik. Kenapa? Balik lagi, mengajukan partai politik itu sesuatu yang relatif mudah diukur kok. Ada syarat-syaratnya, kepengurusan di sekian provinsi, kepengurusan di sekian kabupaten kota, kepengurusan di sekian kecamatan gitu. Kalau kemudian Anda punya pendukung, ya ini rekomendasi dari saya, setiap Anda menyusun kepengurusan dan ada proses verifikasi, buat videonya, Bos. Buat videonya, Bro. Sehingga kalau misalnya nanti kemudian KPU tidak meloloskan Anda, tampilkan saja videonya kepada Bawaslu. Saya kira bisa itu dijawab dengan sangat-sangat jelas gitu. Tapi ya kalau mendirikan partai politik, ya buat saya partai politik itu tantangannya bukan dari luar, mendirikan partai politik ya tantangannya dari dalam sendiri. Punya nggak semangat, punya nggak stamina, punya nggak kepercayaan diri untuk membangun partai untuk bangsa dan negara yang sebesar Indonesia ini. 2 juta kilometer persegi, 38 provinsi, 14 kabupaten kota, berapa? Sekitar 5.000, 6.000 kecamatan, sekitar 80.000 desa. Sanggup nggak untuk melakukan itu? Punya nggak ketekunan dan stamina seperti Anies Mata, seperti Fahri Hamzah dan kawan-kawan di Partai Gelora gitu loh. Ya kalau Anies Mata saja bisa, ya apalagi Anies Baswedan, karena dukungan suara dari masyarakat. Sama-sama Anies, tetapi mungkin nasib berbeda ya Bang Kodari. Anies Mata memang bisa, tapi Anies Baswedan apakah bisa atau tidak ini? Kepada Anies Baswedan itu sudah demikian besar. Yang belum proven aja berani, apalagi yang sudah proven. Jadi kalau nggak gerak juga, nggak jalan juga, itu berarti masalahnya bukan di luar tetapi di dalam. Begitu Bang Karli. Pernyataan Pak Kodari, abang saya nih, Pak Karli. Salah satu statementnya seolah-olah kayak Bang Kodari ini memuji Pak Anies, tapi kok saya nangkepnya mengenyek kalau bahasa orang gaul sekarang Pak Anies. Kebalik. Kenapa? Karena itu perasaan Dinda saja. Ya, saya tidak bertanggung jawab terhadap perasaan saya Dinda ya. Kenapa? Karena ketika misalkan mengatakan bahwa institusi partai politik baru ini tergantung pada dirinya Anies Baswedan sendiri. Saya berbeda Bang, mohon maaf. Saya kira bacaan abang dan saya kagumi abang ini kan pencetus 3 periode yang mencoba memasangkan Jokowi dengan Prabowo di awal-awal, kemudian yang sukses mengantarkan Prabowo Gibran. Tapi kok analisisnya cetek begitu ketika melihat Anies Baswedan? Saya kira persoalan Anies Baswedan kenapa kemudian mendapatkan dukungan publik bukan tergantung pada diri sendiri, dan ini saya ingin garis bawahi. Tadi abang sebutkan ada partai politik yang membentuk ormas, kemudian mendapatkan suara yang kemudian suaranya rendah. Karena menurut saya
partai politik yang ada sekarang, dengan segala hormat kepada partai politik, itu melihat kepada figuritas. Dan saya kira ke depan, karena saya adalah mengatakan loyalis perubahan, nggak peduli siapa orangnya, tetapi kalau orangnya konsisten dengan perubahan, dia akan mendapatkan dukungan rakyat seperti sekarang. Surveinya Bang Kodari 25%. Jadi saya ingin katakan bahwa Berarti optimis sekali ya, dengan perubahan itu pasti akan diterima oleh rakyat. Tetapi juga perlu dilihat perubahan yang seperti apa dulu yang rakyat inginkan. Kalau sampai perubahan itu hanya untuk kepentingan pihak tertentu, ya yang jelas pasti rakyat juga tidak akan mendukung. ini kondisi yang bukan sekedar seperti Bang Kodari cerita, Pak Amin Rais, kemudian di tahun 2019, ini adalah persoalan ada ketidaksetaraan dan ada ketidakadilan yang nyata. Orang ingin perubahan. Sementara di antara elemen-elemen yang ada sekarang yang diharapkan perubahan itu nyata dilakukan, tetapi mandul. Makanya saya katakan adalah ini bukan tentang Anies Baswedan, tetapi ini adalah tentang ide perubahan yang kemudian menghadapi tembok besar dan kemudian orang kemudian berharap kepada Anies Baswedan karena ini rakyat nggak bisa punya harapan siapa Bang kecuali orang yang berani lantang. Anda bisa bayangkan ketika Pak Anies Baswedan didukung oleh menjadi calon presiden yang relatif dana kampanye paling sedikit, model kampanyenya adalah sangat kreatif. Itu begitu luar biasa pengorbanan Pak Anies Baswedan meskipun dengan finansial yang sedikit, karena keinginan dari Pak Anies Baswedan dan timnya saya kira untuk membangun perubahan. Dan kami, saya kira, saya termasuk yang terlibat di awal itu, kami meyakini untuk melakukan perubahan tidak perlu seperti halnya cara-cara pendahulu-pendahulu sebelumnya. Harus menggunakan dana yang banyak, apalagi dananya dari oligarki, begitu. Dan yang Abang bilang, bisa nggak tekun untuk memperoleh, untuk membangun partai politik di sekian desa, di sekian kota? Jadi diyakini ya, kalau partai yang dibentuk atau dibangun oleh Anies itu tidak akan bersentuhan oligarki kira-kira ya. Ya kita lihat saja apakah benar partai Pak Anies tidak akan bersentuhan dengan oligarki. Itu kan mengesankan bahwa memang seolah-olah partai politik ini harus melakukan cara-cara yang demikian, yang sehingga membutuhkan yang namanya sumber daya dana yang berasal dari entah mana. Tapi saya kira saya ingin mengatakan, karena saya adalah orang yang optimis, ini adalah momentum di mana solidaritas dan perasaan bahwa rakyat ini sedang dikesampingkan seperti teman-teman di Akuarium dan Bayam, ini yang melahirkan satu perubahan untuk mendirikan partai politik. Dan kita berharap sama Pak Anies Baswedan. Nah, jadi saya kira yang dilakukan oleh Pak Anies sekarang adalah bukan menunggu berani atau tidak. Saya kira desakannya sudah ada, Bang Kodari. Tetapi saya kira Pak Anies ingin meyakinkan kepada para pendukungnya yang pro kepada perubahan, yang seperti Bang Kodari sampaikan, siap nggak kita punya persisten semangat? Dan saya katakan bahwa kalau seandainya model pemerintahannya seperti ini, mengesampingkan orang-orang lemah, kemudian memprioritaskan agenda-agenda besar dari orang-orang kuat, maka saya kira, saya dalam kesempatan juga mengatakan, Pak Anies tidak usah ragu, inilah saatnya kita untuk berjuang. Tetapi kita harus garis bawahi bahwa ide perubahan itulah yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Bisa jadi Pak Anies yang konsisten itulah yang mendapatkan banyak manfaat dari ide perubahan ini. Saya kira itu, Bang Kat. Baik. Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK, Anies sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Oh, berarti inilah ya, cikal bakal Anies dan Sudirman Said dipecat Jokowi hanya karena hampir tiap hari ada di ruangannya Yusuf Kalla ya. Dan aku itu heran itu waktu itu. Bahkan saya tanya itu sama Jokowi. Oh, menteri-menterinya Mas suka ngumpul-ngumpul di sana. Aku hampir tiap hari ke sana. Di ruangannya JK. Iya. Ya itu, dan rupanya dia juga tahu itu. Oh, Pak Jokowi tahu? Tahu. Apa kata Pak Jokowi, Bang? Ah, gak lama lagi kok itu. Bener, bulan depannya game. Pengen nyapres kalah, pengen nyagup gagal. Gagal semua. Sekarang pengen dipanggil ketum, pengen amat lu jadi orang. Maka membangun Bentuk ormas partai, ya. atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat Mantul. sama-sama ke depan. Alah gatel, alah gatel.
Pak Anies, muka-muka pembohong itu kalau berbicara kelihatan Pak Anies ya. Kau lihat dari gimmick dan raut wajahmu, kelihatan kalau Anda itu berbohong, tidak sinkron antara ucapan dan hati. Nah disinilah karena kegedabrusan Anda, nol prestasi, dan Anda hanya pintar berkata-kata, tak satu pun orang cerdas, orang pandai, orang hebat mau menjadi cawapres Anda, karena Anda jelas tidak akan terpilih di 2024. Di pemimpin. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Siapa punya rekam jejak? Ada di sini. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana. Gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Ini antara Anies dan Ahok berdebat ya soal program rumah DP 0% atau 0 rupiah tadi ya. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Nah sekarang lupa dengan janjinya ya. Dulu janjinya apa? Memang kebanyakan janji sampai lupa ini Pak ya. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air mali. Betul. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap. Salah mengambil keputusan yang fatal, tetapi justru menyelamatkan Jakarta. Tetapi Pak Anies mengambil keputusan yang benar. Nah, banjirnya tidak pernah selesai-selesai. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Ya. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Saya tanya, kalau Anda nggak melakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir. Ya, Pak Anies pasti gengsi dong ikut normalisasi seperti yang programnya Pak Ahok. Makanya yang ia lakukan adalah naturalisasi, bukan normalisasi ya. Itu memang parkir air. Nah, air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Lubangnya ke dalam rumah ya. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong untuk dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorongnya besar di laut. Itu keliru. Ini saat dimana Pak Anies sempat ditonjok ini ya kayaknya di video ini, video lama ini. Nah, kena tonjok dari yang bertopi, iya tak langsung kena di pipi kiri ya. Itu telak betul itu. Nah, kena kan? Iya. Kasihan ya. Sudah dapat sakit kalah lagi. Oh, kasihan Pak Aniesnya. Dapat pukul ini.
Ini kalau tidak salah beliau berkunjung ke satu daerah di pasar kalau tidak salah ini. Begitu banyak orang dapat pukul ya. Anies itu diminta menjadi sekjen PBB, menjadi ini itu, tetapi dijawab sudah. Pernyataan saya pada waktu itu, Mas Anies bukan seorang negarawan, Mas Anies sedang mencari kekuasaan, Mas Anies sedang mencari pekerjaan, dan dijawab Mas Anies sendiri ketika Mas Anies bersedia dicalonkan sebagai calon kepala daerah, itu levelnya di samping turun, kemudian marwah semangat menjadi kepala negara yang di sana gugur otomatis. Menurut saya ini menjadi sejarah baru di Indonesia. Belum pernah ada itu calon presiden kemudian calon gubernur. Orang seperti Anies Baswedan nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu nggak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini nggak jelas. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Pindah-pindah ya. Cadas, Fahri Hamzah bongkar tuntas sifat asli Anies Baswedan. Ternyata cari aman sejak zaman SBY. Emang culas dan penjilat sejak dini. Parah, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Memang kasihan ya Pak Anies kok disebut penjilat sejak dini ya. Berarti sudah lama ini berpindah-pindah terus. Sebetulnya tidak ada yang aneh bahwa konsistensi dari seorang Anies adalah sifat inkonsistensinya dia. Kita tidak bisa memegang kata-katanya. Karena tidak bisa dipegang kata-katanya. Kata-katanya Anies sekarang, sikap politiknya sekarang itu bisa berubah kapan saja dia mau. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya. Jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Indonesia jangan sampai bengong. Bahaya apalagi sekali. kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Saya mencatat Mas Anies. Kutu loncatnya di mana? Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS. Bukannya sudah lain itu. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Iya, enak saja dia. Kenyataannya. Oh, kenyataan. Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya, baik. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Saya tidak mau hanya kerja, tapi nomor satu ada gagasan. Semua yang kita kerjakan punya dasar gagasannya. Yang kedua ada narasi. Baru setelah ada gagasan, ada narasi, baru ada karya. Bahaya betul kalau hanya karya tanpa narasi, tanpa gagasan. Sebagai contoh, misalnya membangun transportasi. Gagasannya apa? Begini, urutan membangun itu, prioritas nomor 1 bicara transportasi. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan, alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Jadi nomor 1 pejalan kaki. Nomor 2 adalah
kendaraan bebas emisi. Ada sepeda, ada kendaraan listrik. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat baru kendaraan pribadi. Jadi begitu ada gagasannya, tumbuhkan dalam bentuk narasi, actionnya. Yang dibangun urutnya begitu. Kalau kita tidak konsisten dengan gagasan, nanti yang dibangun nomor 4 terus tuh. Fasilitas untuk kendaraan pribadi. Kenapa? Karena bekerjanya tanpa menggunakan gagasan. Ini contoh. Jadi ketika kita membangun trotoar, mengapa bangun trotoar? Karena konsisten dengan ide itu. Pemilu Pilpres 2024 bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Pimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas, nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Ya. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Kalau tidak percaya dengan sampel, jangan periksa darah lagi di lab. Karena laboratorium itu kalau periksa hanya 1 tetes darah. Kalau kita tidak percaya untuk mengetahui keseluruhan darah yang ada diketahui. Tapi kalau kita tidak percaya dengan 1 tetes darah, maka sedot seluruh darah untuk diperiksa. Hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu-dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan Pilpres saudara-saudara sekalian, boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2, boleh memilih nomor 3, tapi harus sama-sama memilih Pilpres yang jujur. Ada satu jagonya cuma ngomong, betul? Kalau ngomong kita bisa sampai tidur, ngalah-ngalahin obat tidur. Jangan pernah meremehkan gagasan. Nah, memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Tapi disuruh kerja apa yang terjadi? Hancur. Iya. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Ya. Manis banget. Lambe tur. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Itu apa sih? Utang, Pak. Lah ya. Oh, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu. Untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Ya kan, ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Kenapa harus ngutang-ngutang? Oh, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang? You serious?
Monas yang besarnya seperti itu, tertulis di bawahnya, dilarang menginjak rumput. Loh, rumput itu memang untuk diinjak, nanti rusak ya ditanam lagi. Cara pandangnya beda loh, nggak apa-apa. Anak-anak kotor, main kotor, ya suruh mandi, ganti bajunya. Anak-anak main kotor ya normal. Anak-anak tidak main kotor, kasih video game, nonton TV, jamin bersih dia. Tapi 20 tahun lagi kita menyesal itu. Apa yang terjadi? Diubah mindsetnya. Taman di Jakarta diubah menjadi park. Trotoar dibangun, transportasi umum disiapkan. Semuanya adalah ruang ketiga, ruang interaksi. Begitu Anda naik transportasi umum, apakah Anda presiden, apakah Anda gubernur, apakah Anda menteri, apakah Anda CEO, atau Anda office boy, atau Anda tidak punya pekerjaan, maka antri di baris yang sama, duduk di tempat yang sama, berdiri di tempat yang sama. Prinsip kesetaraan ditegakkan di wilayah publik. Ditanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ, kan itu pertanyaannya. Jangankan DKJ, di Pilpres saja kita menang. Jadi semua partai pasti akan dorong partainya dulu toh. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu loh. Calon Pilpres, calon Pilgub, nanti calon wali kota lagi habis itu, ya kan. Jadi kalau kami wajar lah mencalon-calonkan kayak gitu tuh, karena memang partainya ada, kewajiban. Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Dalam satu artikel dari website Pesantren Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di Pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan pesantren kilat di Pesantren Pabelan. Saya sendiri nggak habis pikir, bagaimana bisa Gus Yusuf Khuddori yang selama ini kritis dalam berpolitik, tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apalagi Gus Yusuf menyatakan bahwa Anies sudah tidak bersama kelompok radikal lagi. Kelompok 212, HTI, dan FPI saat ini berada di barisan Prabowo Subianto. Ini berbeda dengan pengakuan Prabowo pada waktu lalu kepada Grace Natali, petinggi PSI, yang menyatakan bahwa Prabowo menyesal dekat dengan kelompok-kelompok radikal itu. Pernyataan mana yang benar? Tentu saja waktu yang akan mengujinya. Tetapi kebohongan dan dusta yang ditebarkan dalam selimut politik demi merebut kekuasaan tentu saja perilaku yang tidak baik dan jauh dari akhlak politik. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Begini ternyata busuknya kelakuan Anies Baswedan. Indonesia merupakan negara besar yang terkenal memiliki etika dan akhlak yang baik. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh oknum pemimpin yang berusaha untuk merusak moralitas bangsa. Kehadiran Anies Baswedan sebagai capres merupakan salah satu bentuk ancaman kemunduran demokrasi di Indonesia. Kamis malam, keputusannya hari Selasa. Kami tahu ragu dari siapa? Dari orang lain. Dan tahu-tahu kami mesti mengkonfirmasi kembali pada tim 8 Mas Anies. Tanya, apa benar ini? Iya. Dan kami kemudian dapat Mas Anies tanya, di mana Mas Anies di hari Kamis itu? Di mana? Ada di Surabaya, ketemu dengan ibunya ketua umum dari PKB. Kalau bayangkan, yang kami juga sedihnya gitu, meskipun ini karena disebut-sebut ya, karena kita nggak mau ngomong gitu. Bayangkan, Mas Anies ini sebelumnya, Mas Ahy bisa 3 kali ditelepon, tengah malam pun ditelepon. Tapi begitu ada keputusan bersepakat, Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Anies dan Muhaimin, angkat telepon, apa susahnya? Mas Ahy tidak ada, dan lalu besoknya buru-buru ke Surabaya, malah ketemu dengan calon yang baru, ngobrol dong sama kita. Pada akhirnya semua masyarakat Indonesia akan tahu siapa sebenarnya Anies Baswedan. Ia tak lebih hanya sekedar pecundang yang mengaku hebat. Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak, tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi.
Dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Keyakinan orang-orang yang berseberangan dengan Anda atau yang mengkritisi Anda bahwa memang ada korupsi di Formula E ini. Ketika ada sebuah kegiatan yang menggunakan keuangan negara, maka kegiatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus kemudian dilakukan audit oleh auditor negara. Auditor negara ini yang kemudian nanti akan memeriksa apakah semua kegiatan di sini itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, termasuk di dalamnya bila ada praktek penyimpangan atau tidak. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Bapak waktu itu bilang kalau angin tidak punya KTP. Nah, makanya saya mau nanya nih, kira-kira angin duduk itu bisa kesemutan nggak ya? Penting ini Pak untuk Indonesia lebih maju. Silakan dijawab. Kan boleh nanya apa aja ya? Iya. Angin duduk kira-kira bisa kesemutan nggak? Kalau duduknya di MK bisa kesemutan. Kepancing. Caimin punya jawaban atau saya tanya? Kan Caimin belum jawab. Sebagai calon pemimpin kita harus memajukan kebudayaan Indonesia. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah tari-tarian. Nah, menari-nari di atas penderitaan orang lain termasuk tari-tarian mana, Cak? Nah, Cak. Monggo dijawab. Walaupun Caimin sering disebut di Bali ya. Cak. Tari-tarian. Menari-nari di atas penderitaan orang lain termasuk tari-tarian daerah mana, Pak? Mungkin daerah Kiki kali ya. Oh, itu daerah Wakanda itu kayaknya. Oh. Daerah konflik ya, Pak? Gimana? Terakhir lagi nih, ini beneran apa ya? Bapak kan pengen banget menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia yang menggantung. Makanya saya mau nanya, siapa tahu Bapak tahu, siapa yang membunuh Laut Mati, Pak? Laut Mati siapa yang bunuh, Pak? Ini nih. Gak ada yang ngabarin ke keluarganya itu sampai sekarang. Ayo, Pak. Kalau menculik Laut Mati kira-kira kita tahu. Kepancing lagi. Oke. Gimana? Dikarenakan semakin malam semakin panas, kalian berdua tolong duduk dulu. Nanti dipanggil lagi. Glinding, Pak. Udah, kita masih mau ngobrol desak. Jangan, please. Ya Allah. Desak ate sama serepet gigi nggak bisa nih? Iya. Enggak, silakan. Udah, waktu kita udah habis, Pak. Enggak. Kita lagi pengen curiga ini. Curiga. Mana nih? Kiki, tali sepatu. Gak apa-apa, biar diperhatiin aja, Pak. Ya. Anies digampar masanya sendiri saat nyanyi Ojo dibandingke. Masa yang hadir saat itu justru berteriak, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Tak hanya raut mukanya yang memerah, tapi para petinggi Nasdem yang turut hadir pun termasuk Ahmad Ali menjadi panik seperti yang bisa dilihat dalam unggahan video pada sebuah akun TikTok tersebut. Ya gak papalah, setidaknya memang mereka harus tahu bahwa di hati mereka hanya ada Pak Jokowi, bukan sosok ambisius Yaman seperti dia. Dan misi itu nggak penting kata Pak Anies, yang penting hasil kerja. Bagaimana? Hasil kerja? Ya dia bilang itu pidato. Nah, hasil kerjanya Anies apa? SBY itu
the golden boy of Amerika, Anies ini bisa jadi the second golden boy. Iya. Misalnya gini, Jokowi itu kan orang yang senang dengan seseorang yang giat bekerja, yang punya visi gitu ya, pekerja keras, makanya yang tegas kayak Ahok itu senang dia. Dengan siapa lagi, Pak Basuki itu senang banget. Karena Pak Basuki itu kalau kerja tuh gila kerja kan orang itu. Artinya bahwa tipikal orang seperti Pak Jokowi ini senang dengan orang-orang yang begitu gitu. Sementara Anies itu sebaliknya. Contohnya di Jakarta kemarin, bagaimana dia bisa membuat suatu hal yang sangat mudah, sodetan Kali Ciliwung itu nggak berhasil dilakukan gitu loh. Bagaimana dia normalisasi yang mestinya tinggal tanda tangan itu nggak dilakukan. Akhirnya kan kali yang belum dikeruk itu banjir, sementara yang sudah dikeruk nggak kena luapan. Itu membuktikan bahwa Anies memang antitesis dari orang-orang yang giat bekerja, bukan hanya Jokowi ya. Dan jelas yang dibangga-banggakan apa? Oh, stadion Jakarta International Stadium disunter. Kenyataannya ini stadion yang berpotensi menimbulkan malapetaka. Menuju ke sana susahnya minta ampun, aksesnya susahnya minta ampun, tidak direncanakan dengan matang, dan keluar dari stadion pun berjubel dan berpotensi secara keamanan bagi penonton. Adanya Nasdem ini ya berubah pikiran ya di detik-detik terakhir, misalnya seperti omongan Paloh sebelumnya, saya ya tergantung arahan, kalau arahannya berarti mendukung, ya ini bahasa-bahasa politiknya Paloh sebenarnya. Dulu juga dia membangun patung atau patung instalasi katanya begitu dari bambu, namanya Getah-Getih, konon dibangun dengan biaya 500 juta lebih atau setengah miliar lebih lah. Hasilnya hanya sekian bulan hilang. Patung yang tidak akrab dengan lingkungan. Dari situ kita bisa menilai. Saya tidak akan melihat dia agamanya apa, saya tidak melihat dia warna kulitnya, bentuk matanya, etniknya, rambutnya putih atau hitam, trek semuanya itu tidak ada urusannya. Tapi aku lihat pertama track recordnya apa nih? Kalau cuma modal cocok doang belgedes. Lalu lintas semakin semrawut, banjir tidak kunjung diatasi, padahal sudah dibangun banjir Kanal Timur, sodetan dari Ciliwung ke banjir Kanal Timur pun tidak 1% pun dilakukan. Alasannya macam-macam, mencoba berkelit dan berkilah. Itulah Anies Baswedan. Anies ini kan tipikal orang yang apa ya? Misalnya gini, Jokowi itu kan orang yang senang dengan seseorang yang giat bekerja, yang punya visi gitu ya, pekerja keras, makanya yang tegas kayak Ahok itu senang dia. Jadi jangan mencoba membohongi masyarakat bahwa seolah-olah tidak ada pelaksanaan politik identitas. Nah, di dalam gambar ini jelas terlihat masjid-masjid ada baliho-baliho, ada banyak pelaksanaan politik identitas berbasis agama. Dan Anies membiarkan. Mungkin dia berkilah lagi, oh itu bukan saya, tapi pendukungmu. Iya, terlihat, semua akan terlihat. Kalau kita memilihnya dengan akal sehat. Tapi kalau memilihnya dengan akal yang tidak sehat ya. Fakta ini semakin mempersulit langkah Anies untuk terus maju sebagai capres pada kontestasi politik di 2024 mendatang. Selain pernyataan Nasdem yang sampai saat ini Anies tak memiliki koalisi resmi, hingga seakan melekatnya gelar Bapak Politik Identitas setelah deklarasi bersama Partai Bah Amin. Bahkan sebagian pengamat bernarasi bahwa selain akan membangkit radikalisme, Anies juga terbukti piaraan Amerika Serikat. Mereka akan memanfaatkan Anies untuk kembali keruk sumber daya alam kita yang selama Bapak Jokowi sudah tak bisa lagi diajak kompromi. Kita harus tetap gunakan akal sehat dalam memilih pimpinan di negeri ini. Jangan sampai sosok seperti Anies memperporak-porandakan Ibu Pertiwi. Bagaimana menurut Anda? Denny JA ungkap dilema Nasdem mendukung Anies, lanjut atau berhenti. Partai Nasdem secara resmi sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Deklarasi yang dilakukan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Oktober 2022 itu memecah kebisuan partai-partai jelang 2024. Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia
Denny JA mengatakan Partai Nasdem beberapa waktu terakhir memang berani mengambil langkah-langkah yang out of the box, tapi langkah itu memiliki resiko. Ia menuturkan masalah yang dihadapi Partai Nasdem usai deklarasi sudah mulai terlihat. Salah satunya muncul desakan partai-partai koalisi baru mereka, Partai Demokrat dan PKS, yang ingin agar Nasdem secepatnya mengibarkan isu-isu perubahan. Hal ini dirasa tidak mudah, pasalnya satu kaki Nasdem ada di pemerintahan karena kader-kader mereka menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebaliknya, partai-partai yang ada dalam koalisi lama dan sebelumnya dinaungi Nasdem tentu tidak tinggal diam. Denny melihat mereka akan mendesak Nasdem untuk membatalkan dukungannya kepada Anies atau hengkang dari pemerintahan. Mungkin sebulan depan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan sebelum mendaftarkan capres. Dua tarikan ini yang akan keras sekali, kata Denny. Pasalnya, ia menerangkan di balik pertarungan ini ada dua segmen pemilih yang berbeda. Satu sisi ada pemilih yang puas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan ingin meneruskan. Tapi ada sisi lain pada antitesis yang ingin membawa perubahan. Bahkan masing-masing segmen pemilih itu sudah memilih sosok yang belakangan mulai kuat didorong untuk maju sebagai capres dalam Pilpres 2024. Ganjar misalnya sudah didukung PSI sebagai capres mereka berdampingan dengan Yeni Wahid. Kemudian tentu ada Anies Baswedan yang sudah diusung sebagai capres resmi oleh Partai Nasdem akhir tahun lalu. Menurut Denny, Nasdem sendiri tidak akan diam saja secara sekular sukarela menarik menteri-menteri mereka dari pemerintahan Jokowi. Dia akan bermain taktik menyerahkan ke Jokowi di reserve atau tidak. Tapi Anies tidak akan dibatalkan Nasdem sejauh mendapatkan mitra koalisi. Kita akan lihat pertarungan dua besar yang melanjutkan atau membawa isu perubahan ini, ujar Denny. Yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah, pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang fase itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi, orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya, kata orang, sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye, karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya, yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda. Tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah, pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang fase itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata.
sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye, karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya, yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisan tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Nah, ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Syukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini, tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan. Ini lebih berbahaya tahun 2024. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Saya beri contoh Pak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem. Nah kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin Anies, apa yang terjadi pada dia? Sial bener partai ini. Petualang politik yang memanfaatkan partai ini. Apa yang terjadi pada Partai Nasdem? Sial bener partai ini. Betul tidak? Usianya 72 tahun. Kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut, seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Saya beri contoh Pak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem. Nah kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Tersandra oleh kekuasaan. Nyaman hidupnya. Tersandra oleh kekuasaan. Nyaman hidupnya. Nah, disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut, seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Terancam. Aman hidupnya. Terancam. Stop model-model berpartai di Nasdem dengan cara-cara seperti itu. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan tentunya juga kita akan masih mereaksi beberapa buah video kocak, video lucu ya dari Pak Anies Rashid Baswedan. Tentunya beliau walaupun gagal jadi presiden maupun gagal jadi gubernur, tetapi kenang-kenangannya tinggalkan untuk rakyat Indonesia tidak akan terlupakan dengan ya statement kocaknya yang ia berikan selama kontestasi Pilpres dan juga menjelang Pilgub kemarin ya. Baik, kepada para sahabatku yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.